kok sekarang balik lagi? Dia bilang, iya tadi waktu saya jalan di luar kepleset kulit pisang, saya ngutukin sesama yang makan kulit pisang itu. Lalu dia bawa turun untuk ukur lagi nih, saya potong, percikan darah lagi, oke kamu udah pulang deh. Setelah dia pulang, dia naik motor atau naik mobil, disalip orang. Keki lagi dia ngutukin orang itu, baliklah dia harusnya bawa burung lagi untuk menghapuskan dosa dia. Nah saya bayangkan kalau hal itu masih terjadi sampai saat ini, kita bisa bayangkan di gereja seperti ini, Bapak Ibu hadir, ada berapa burung nih terbang-terbangan di sini, kelepas misalnya supaya apa? Untuk potong untuk dosa kita. Nah gara-gara itu Allah langsung melihat yang seperti ini kayaknya nggak bisa berhasil. Manusia kalau mau pakai binatang untuk menghapus dosanya, seluruh ternak pasti akan habis. Karena apa? Manusia itu pasti bikin dosa terus. Nah dari situlah Allah langsung ambil keputusan, hal seperti ini nggak bisa lagi. Maka dari itu yang tadi saya awal bilang begini, Allah nggak bisa lagi pikir, nggak ada cara lain, nggak bisa pakai darahnya Michael, nggak bisa pakai darahnya Gabriel, nggak bisa pakai darahnya siapapun, hanya pakai darahku lah. Kenapa? Karena aku sendirilah yang sempurna. Maka dari itu Allah turun dari surga jadi manusia supaya bisa mati bagi kita. Allah itu kan roh, nggak punya tubuh dan darah, nggak ada dagingnya. Jadi dari itu Allah harus ngambil bentuk seorang manusia yang dinamakan Yesus. Jadi Allah ngambil bentuk manusia, mati bagi kita semua, disalibkan bagi kita. Nah itulah Allah mau mati buat kita. Jadi supaya saya ceritakan ini supaya kita ngerti Paskah itu seperti apa. Kenapa sih kok Allah mau mati buat kita? Kenapa sih kok Allah mau mati buat Yohanes? Kenapa sih Allah mau mati sebut nama kita masing-masing? Kok kenapa Allah kok seperti itu? Karena Allah begitu mengasihi kita demikian rupa. Sampai saya bayangkan lagi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kok Allah mau sih nyari Adam dan Hawa? Harusnya kan kalau orang bikin salah, orang itu yang datang dong minta maaf. Misalnya nih anak saya lagi pergi pelayanan, pulang ke rumah, anak saya ternyata udah pecahin vas bunga. Maka dari itu harusnya anak saya datang kepada saya dong, papi aku minta maaf. Minta maaf kenapa nak? Aku pecahin vas bunga yang papi bawa dari Athena. Ceritanya anak saya kan harusnya nyamperin saya dong. Tapi ini enggak, Adam ngumpet, Hawa ngumpet, Allah yang nyari, Adam kamu di mana? Lalu setelah Allah tahu mereka udah bikin dosa, Allah ngambil ternak dipotong, dipakaikan kulitnya kepada mereka. Aduh betapa cintanya Allah itu kepada manusia. Kalau saya berandai-andai, wah ini malaikat bisa tanya-tanya nih di surga, kok Allah begitu cintanya ya sama manusia seperti itu. Bapak Ibu sadar gak, seorang anak muda waktu itu di gereja kami di Jakarta, itu mereka anak muda itu tanya kepada saya. Dia bilang begini, kok kenapa ya Allah begitu cinta sekali sama manusia, kenapa Allah gak cinta sama binatang, kenapa Allah gak sayang sama kelinci yang lucu, kenapa Allah gak sayang sama anjing yang lucu. Saya bilang begini, Allah tuh hanya di dalam manusialah ada roh Allah, di dalam binatang itu tidak ada roh Allah. Maka dari itu ada lagu lama di Indonesia yang berbunyi begini, kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang nggak bisa apa kelinci? Nggak bisa sembahyang. Setelah saya ngerti firman Tuhan, saya anggap itu jadi lagu rohani. Karena memang benar kelinci itu nggak bisa sembahyang karena apa? Nggak ada roh Allah. Kenapa manusia bisa sembahyang? Karena ada roh Allah. Maka dari itu manusia bisa connect sama penciptanya. Jadi Bapak Ibu, seberapa cintanya kita kepada anjing kita itu tidak akan, si Blacky tidak akan masuk surga. Karena nggak ada roh Allah di dalamnya. Yang ada roh Allah hanya pemilik si Blacky itu. Jadi nggak akan ada binatang di surga, hanya ada roh manusia itu yang ada di surga. Maka dari itu Allah supaya berupaya manusia itu harus masuk surga. Bagaimana caranya? Darah binatang tidak akan sanggup membuat manusia itu hubungannya pulih dengan aku. Allah berpikir begitu. Maka dari itu Allah ambil keputusan darahkulah yang bisa seperti itu. Jadi kalau saya saya berpikir-pikir begini, Bapak Ibu tahu nggak iblis itu disebutnya apa di Alkitab? Punya julukan apa? Salah satu julukannya penuduh, bukan? Kalau penuduh itu, lalu Alkitab juga menyatakan Allah itu adalah hakim, di mana nanti kita semua akan dihakimi oleh Allah. Saya bayangkan seperti ini. Kalau namanya ada hakim, ada penuduh, atau istilahnya jaksa penuntut. Ada hakim, ada jaksa penuntut. Lalu ada Yohanes, sang terdakwa. Lalu ada hari penghakiman Tuhan. Kalau semua ini dihubungkan, saya pikir begini, nanti suatu saat kelak ketika kita semua dipanggil Tuhan, nanti tibalah hari penghakiman itu. Alkitab mengatakan orang benar dan orang tidak benar akan dihakimi.
Semuanya, saya dan Anda, orang-orang berdosa, orang-orang tidak percaya Tuhan, semuanya akan dihakimi tanpa terkecuali. Lalu saya bayangkan begini, apa yang harus dihakimi? Seluruh perbuatan kita, udah pasti. Saya bayangkan ketika saya duduk di kursi terdakwa, Tuhan di kursi hakim, lalu iblis di kursi jaksa penuntut. Kan jaksa penuntut itu bertugas untuk menuntut, bukan? Memaparkan seluruh kesalahan saya, terdakwa. Nah, saya bayangkan ketika saya duduk di kursi terdakwa, iblis akan berkata begini kepada Allah, Allah hakim yang maha mulia, sekarang aku mau memaparkan, ini buku dosa Yohanes Nahuai. Dikasih kepada Allah semua. Allah membuka lembar pertama, dicatat, mulai saya lahir, saya bikin dosa ini. Mulai saya SD, saya bikin dosa itu. Saya SMP, dosanya lebih banyak lagi. SMA, apalagi. Kuliah, bukan main banyaknya. Semuanya Allah lihat begitu. Lalu setelah Allah lihat, dia udah punya istri. Wah, pernah dia sakitin hati istrinya. Semua dicatat dengan detail oleh iblis, sang penuduh itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ketika Allah melihat, aduh, anakku ini dosanya banyak banget ya. Nah, sekarang Allah punya kesimpulan. Allah sudah tahu nanti hari penghakiman akan seperti itu. Maka dari itu Allah ambil keputusan, aku harus turun jadi manusia, mati bagi manusia. Supaya apa? Ketika hari penghakiman itu, mau si jaksa penuntut iblis itu mau nuntut kita dengan apapun, Allah akan berkata begini, aku tidak peduli iblis, apapun tuduhanmu kepada Yohanes, tapi aku sudah mati bagi Yohanes. Maka dari itu, tok 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 3 kali diketok, Yohanes masuk surga. Sekarang kita bayangkan nama kita sendiri-sendiri. Karena Yesuslah sudah mati bagi kita, kita bisa masuk surga. Nah, itulah makna dari Paskah ini. Jadi Paskah itu bukan sekedar Tuhan Yesus mati dari salib, mati di atas kayu salib. Salib itu bukan the end bagi Tuhan. Salib itu hanya permulaan. Seperti khotbah saya kemarin di Natal. Natal itu pun juga bukan akhir. Tuhan datang ke dunia ini itu adalah awal. Tuhan lahir itu awal. Goalnya Tuhan tuh di mana? Kayu salib. Aku lahir ke dunia ini punya satu tujuan, untuk mati di kayu salib. Setelah Tuhan mati di kayu salib, Alkitab mencatat dia bangkit. Nanti khotbah hari Minggu. Jadi jangan sampai nggak datang. Ngomongin tentang kebangkitan Tuhan nih. Begitu. Nah, sekarang Tuhan mati. Ini bukan selesai. Ini baru awal. Awal kehidupan manusia itu dipulihkan sama Tuhan. Jadi sekarang percayalah kita semua, hubungan kita sama Tuhan terus diperbaiki. Maka dari itu usahakan supaya kita hidup sebenar-benarnya sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Hubungan kita makin dekat. Percayalah, saya setelah makin lama setia sama Tuhan, makin serius berdoa kepada Tuhan, makin banyak jam-jam doa saya. Lama-lama kalau hubungan kita dekat sama Tuhan, percaya loh, suara Tuhan tuh kedengaran banget. Bisa visible. Visible tuh artinya apa? Kedengaran di kuping kita. Sampai Tuhan tuh bisa ngomong sederhana. Yohanes mau keluar bawa payung ya, mau hujan. Sederhana loh. Sampai saya bilang, bener Tuhan ini cerah banget. Saya iseng, saya nggak nurutin. Bener pas keluar hujan. Saya bilang, Tuhan ada suara ngomong tadi bakal suruh bawa payung, ada hujan. Sederhana loh, cuma ngomongin begitu. Artinya apa? Banyak hal tuh sederhana, Tuhan bisa ngomong. Asal apa? Kitanya punya hubungan dekat banget sama Tuhan. Mama saya itu doanya tuh banyak sekali. Sehari nggak tahu jam-jam doanya tuh banyak banget. Jadi dia sampai pernah satu ketika, kalau di Indonesia kan mau perpanjang plat nomor kan setiap 5 tahun kan harus kasih BPKB tuh. BPKB apa tuh? Bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Ini udah kelamaan di Yunani ya sampai lupa ya. Kan mau perpanjang mobil kan, kalau perpanjang mobil kan setahun sekali kan cukup kasih STNK kan, surat tanda kepemilikan motor ya, STNK. Ya udah, ternyata masih ingat. Saya orang Indonesia aja udah lupa. Ketika udah masuk 5 tahun kan harus kasih BPKB. Karena udah 5 tahun kelamaan BPKB mobil itu lupa disimpan di mana. Sederhana banget loh. Mama saya bilang begini, nanya ke saya, Yohanes, lihat nggak BPKB mobil? Saya bilang, waduh kan mami yang selalu simpan kan, saya mana ngurusin BPKB begitu. Iya nih mami lupa nih mau perpanjang, simpan di mana ya? Saya bilang, ada nggak di lemari itu?